Pemerintah Malaysia mengaku menarik ulang undang-undang yang tengah diajukan yang memungkinkan orang tua tunggal mengganti agama anak mereka menjadi Islam tanpa persetujuan pasangan. Kritik berdatangan dari menteri dan juga pemimpin koalisi yang berkuasa dan diputuskan kalau undang-undang itu tidak menghormati etnis minoritas di negeri tersebut. Ini bermula dari seorang pemilik salon yang beragama Hindu yang menemukan kalau bekas suaminya telah mengganti agama kedua anak mereka menjadi Islam tanpa sepengetahuannya. Sufyan Syukur dari Malaysia Kini melaporkannya untuk Anda. Pada November lalu, suami Dipa Subramania meninggalkan dia dan kedua anaknya. Sang suami kemudian memeluk agama Hindu. Saya dah berpisah dengan bekas suami saya dah 1 tahun 4 bulan. Suami saya tinggalkan saya demi seorang perempuan Melayu lah. Dia bagi tahu dengan saya yang dia tak nak hidup dengan saya, dengan anak-anak saya pun dia tak nak. So dia keluar dari rumah saya. Selepas tinggalkan saya, dia sudah memeluk agama Islam untuk berkahwin dengan perempuan tu. Tapi pada April lalu, dia baru mengetahui bahwa kedua anaknya, Sarmila 8 tahun dan Mitran 5 tahun telah memeluk Islam. Dia punya pakaian, dia punya cara, semua tak ada betul. Saya sudah hati panas. Saya mau panggil saya punya anak, mari tengok, mau jumpa saya punya anak semua, dia kacau. Kalau saya bawa anak, dia kacau. Kalau anak tidur dengan dia, saya tak ada kacau. Saya itu pasal saya tengok, saya bawa saya punya anak pergi masuk ke Islam. Apa salah? Anak satu dia jaga. Tanggungjawab semua anak besar, bayar sekolah punya yuran ke uang semua dia jaga. Anak kecilnya bayaran sekolah semua saya bayar. Menurut Dipa, dia mengetahui kedua anaknya berpindah keyakinan setelah dia mengunjungi Departemen Agama untuk memulai proses perceraian. Pada bulan 4, kebetulan saya datang ke pusat dakwah Paroi di sini. Lawyer saya minta surat kemasukan suami saya ke dalam agama Islam. So saya bertanyakan di mana saya nak ambil surat tu. Selepas saya datang ke sini, saya terkejut apabila terserempak kedua-dua anak-anak saya ni berpakaian sekolah dengan bekas suami saya. Baru saja hendak menukar agama lah. Tiba-tiba saja saya telah memantar dan membuat bising mengatakan saya memang tidak setuju anak-anak saya ni bertukar agama. Dia telefon kita semua datang, Dipa sama saya datang. Masa dia cerita, dia dua side pihak pun dia dengar. Dia dengar, lepas tu dia sudah cerita dengan saya. Okey Izwan, sekarang ini anak bukan Muslim, bukan Hindu apa belum lagi. You dua orang punya pihak pun saya pergi cerita dengan saya punya bos. Kalau saya punya bos, kalau sudah dengar, kalau dia sudah cop, dia sudah sign semua, itu anak sudah Islam. Kalau tak ada apa semua, itu anak Hindu juga. Dipa mengatakan ingin membuat kedua anaknya kembali memeluk Hindu. Lalu, apakah yang bisa dilakukan Dipa atau orang lain yang bernasib sama dengannya? At the moment, we're in the process of filing an application mainly for the custody of the children. We do not want the progress of the children to be disturbed because we anticipate these things can happen. Right? Because on the past history of other cases, these things have actually happened. So we want to firstly get the custody for the mother. So once he has got the custody, then of course the welfare of the children will be sorted out, at least for time being. Thereafter, we will move for an action for their conversion to be reversed. Menurut Kartigesan, membuat anak-anak memeluk keyakinan secara sepihak melanggar deklarasi PBB tentang hak anak-anak. Saya tak salahkan agama sebab agama ni memang baguslah. Tapi anak-anak saya ni bawah umur dan perlu ada bimbingan ibu. Sebagai saya seorang ibu tunggal yang ditinggalkan oleh suami, sepatutnya tidak boleh berlakulah perkara macam ni sebab saya tak ada lagi siapa-siapa. Saya cuma ada anak saya. Suami saya dah tinggalkan saya untuk perempuan lain. Saya cuma ada anak-anak saya. Sekarang anak-anak saya pun dia nak pisahkan dari saya. Tapi Izwan mengatakan dia turut bahagia jika mantan istrinya memperoleh hak asuh atas anak-anaknya, asalkan dengan satu syarat. Okey, biar dia sekarang jaga. Biar dia jaga dulu. Saya buat satu-satu. Tukar dia sekolah dulu. Biar satu-satu turn by saya buat. Kalau dia mau tengok anak, dia biar tengok. Dia mau bawa pergi jalan-jalan ke apa, biar dia jalan
bawa dia pergi. Kalau dia mau bawa pergi koil kah, mana sembahyang kah, mau turun api kah, mau cucuk apa-apa, tak mau. Itu anak surakira Islam. Itu juga saya minta. Saya bukan mau pisahkan ibu sama anak. Dia pun memang ada sayang anak. Kalau dia cakap okey, saya setuju. Sepertinya Izwan tidak akan mendapatkan persetujuan dari Dipa. Kalau anak saya dah 18 tahun, kalau diorang nak masuk Islam, saya takkan membantah. Pasal diorang dah tahu mana yang betul, mana yang salah, mereka tahu berfikir. Jadi saya akan membenarkan. Tapi sekarang ni, mereka masih kecil dan perlu ada bimbingan dari saya. Saya sebagai seorang Hindu, saya pun mesti ada ikut istiadat dan perlu membawa anak-anak saya ke koil dan mesti ada upacara-upacara tertentulah. Kalau anak saya Islam, macam mana saya nak mengikut semua tu? Jadi saya nak keluarkan anak saya dari Islam kerana saya seorang Hindu. Dipa mendapatkan bantuan dari organisasi Hindu di mana sang ketua organisasi tersebut adalah wakil menteri di kantor Perdana Menteri. Namun sebelumnya tidak pernah ada upaya membalikkan keyakinan atas kasus-kasus memeluk agama secara sepihak di Malaysia. Untuk Asia Calling, Sufian Syukur melaporkan.